Banyak orang menyatakan sains tidak ada hubungannya dengan nilai-nilai, atau sains tidak bisa melahirkan nilai-nilai. Misalnya nilai keadilan, nilai kesamarataan, atau juga nilai-nilai yang lebih fokus yaitu moralitas. Sains tidak bisa masuk ke dalam analisis tentang kejahatan, tentang kebaikan, tentang keburukan, dan sebagainya yang berada di wilayah nilai. Atau juga sains tidak bisa masuk ke dunia kesenian yang di dalamnya orang menghayati dan melihat dan meresapi nilai-nilai keindahan. Sesungguhnya itu adalah pandangan yang lama. Sudah terlalu lama orang menyebut atau menyatakan sains itu bergerak dalam bidang dasain, sesuatu yang empiris ada, yang bisa diobjektifikasi dan bisa dipantau dan bisa ditangkap oleh indera atau oleh instrumen-instrumen teknologis yang membantu penginderaan. Bahwa sains tidak bersentuhan dengan nilai-nilai atau sama sekali bukan bidangnya, sementara nilai-nilai adalah kajian dari apa yang dinamakan das Sollen, sesuatu yang diharapkan terjadi, yang seharusnya yang hanya menjadi bagian dari bidang ilmu yang namanya etika atau moralitas. Banyak orang sekarang sudah menyatakan pemisahan sains dari nilai-nilai adalah suatu ilusi. Saya mau mengambil contoh. Misalnya di dalam bidang ilmu kedokteran atau medikasi, pengobatan, ilmu ini membuat dokter dan orang-orang yang bergerak di dalam bidang pemeliharaan kesehatan tahu suatu penyakit itu tidak baik untuk manusia karena menimbulkan penderitaan, karena menimbulkan tidak berfungsinya organ-organ tubuh dengan normal, dan ini bisa mengakibatkan penyakit yang makin parah dan di ujungnya berakhir dengan kematian. Sesungguhnya ketika seorang dokter dan ilmu kedokteran yang dikuasainya memeriksa suatu penyakit dan memakai ilmunya untuk menganalisis penyakit ini, orang yang melakukan itu sebagai seorang dokter ilmuwan tengah masuk ke dalam dunia nilai, yaitu nilai untuk mempertahankan kesehatan manusia, memerangi penyakit, dan mempertahankan kehidupan, menolak kematian. Ini adalah nilai. Sains bersentuhan langsung dengan nilai. Begitu juga kalau etika dikatakan berwenang mengurus hal-hal yang das Sollen, yang seharusnya, yang ought to, maka etika yang tidak ditopang oleh data-data saintifik ketika mau diambil keputusan etis atau mau dirumuskan sebuah langkah-langkah kebijaksanaan etis tanpa data-data yang hard dari sains, fakta-fakta yang dihimpun dari sains, etika akan lemah fondasinya. Nah, kita tahu misalnya juga dari sains evolusi bahwa semua makhluk, semua organisme terhubung dalam mata rantai evolusi genetik. Dan dalam rangka dunia primata dan mamalia, sains evolusi juga menyadarkan kita pada sebuah fakta yang kuat bahwa kita adalah sesaudara dengan primata-primata atau kera-kera besar seperti bonobo, simpanse, orangutan, dan lain-lain. Nah, sains evolusi sebagai sains yang bekerja menurut metodologi saintifik menghasilkan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti fosil, genetika, anatomis, dan lain-lain, menghasilkan sebuah nilai moral yang menyadarkan kita bahwa kita ini bersaudara, dan karena itu wajib di antara sesama organisme, terutama yang berkesadaran dan yang berpikiran cerdas, untuk membangun persaudaraan antar organisme. Nilai inilah nilai yang timbulkan oleh sains yang namanya sains evolusi. Berbeda dari sains evolusi yang menawarkan dan menekankan persaudaraan antar organisme, ajaran agama malah kadangkala seringkali memisah manusia dari alam dan dari organisme lain dengan menegaskan manusia adalah makhluk yang paling mulia, yang lebih tinggi dari makhluk yang lain, yang bisa berakhir dengan dominasi manusia atas alam dan makhluk-makhluk yang lain. Jadi sebenarnya sains melahirkan nilai-nilai, sains melahirkan moralitas, dan ini sudah diperlihatkan belakangan oleh banyak kajian, misalnya kajian neuroscience, kajian evolusioner atas biologi manusia dan makhluk-makhluk pra manusia dan seterusnya. Jadi alangkah baiknya
saintis sekarang juga bukan hanya bergumul dengan fakta-fakta sains, tetapi juga dengan nilai-nilai bagaimana sains bisa menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Tentu saja, saintis tidak akan turun langsung untuk mengelola juga penegakan nilai-nilai yang baik buat kehidupan, tetapi bisa bekerja sama dengan para ahli etika atau yang disebut etikus untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Dan di samping itu juga sains bisa melengkapi dengan data-data yang faktual dan keras terhadap setiap ilmu sosial lain ketika mereka menganalisis masyarakat. Jadi sebetulnya saintis dengan nilai-nilai moral sangat berdekatan dan bersama-sama menyatu dalam satu panggilan bersama untuk menjadi saintis yang berjiwa besar. Semakin seseorang berilmu tinggi, semakin seseorang berpengetahuan luas, semakin terdorong dia untuk hidup secara etis dan menjalankan nilai-nilai dan mewujudkan nilai-nilai yang makin membawa kebaikan untuk umat manusia. Sains mendukung nilai-nilai dan melahirkan nilai-nilai.